Halo teman-teman, sudah pada divaksin belum? Semoga pandemi virus corona ini cepat berlalu ya. Ngomong-ngomong soal vaksin, apa sudah tahu apa itu vaksin? Dalam sejarahnya, ada banyak penyakit yang bisa diatasi karena vaksin ini. Salah satunya adalah pada kasus pandemi influenza yang terjadi pada tahun 1918 silam. Yang diperkirakan ada 100 juta orang meninggal dunia karena virus ini. Untungnya setelah ditemukannya vaksin influenza, nyawa banyak orang bisa terselamatkan karena vaksinasi. Nah, coba deh kamu bayangkan, kalau aja gak ada vaksin di dunia ini, penyakit seperti flu, cacar, campak akan banyak membunuh orang. Lalu siapa sih orang yang mengenalkan vaksin di dunia ini? Dia adalah Edward Jenner. Jenner lahir pada tahun 1749 di Inggris dan juga merupakan seorang dokter dan ahli bedah. Edward Jenner mengembangkan dan mempopulerkan teknik vaksinasi sebagai cara mencegah cacar. Dulu tuh cacar penyakit yang sangat menular, sehingga hampir seluruh orang Eropa pada saat itu pernah kena penyakit itu minimal sekali seumur hidupnya. Bahkan penyakit ini tuh sampai mewabah ke berbagai belahan dunia lainnya. Selama bertahun-tahun, berbagai usaha telah dilakukan untuk mendapatkan cara yang tepat mencegah cacar ini. Sebelumnya, memang telah lama diketahui kalau orang yang selamat dari cacar nantinya akan kebal imun dan tidak akan terkena cacar untuk kedua kalinya. Bahkan di negara timur, sudah dipraktekkan di mana orang sehat disuntik dengan materi dari orang yang terkena cacar ringan. Harapannya sih agar orang yang disuntik hanya akan terkena cacar ringan dan setelah sembuh menjadi kebal. Cara gini tuh udah dilakuin di Inggris pada awal abad 18 oleh Ibu Lady Mary dan menjadi kebiasaan di negara itu. Bahkan Edward Jenner sendiri sudah disuntik dengan cacar pada saat usianya masih 8 tahun. Tapi cara ini tuh memiliki kekurangan yang mematikan. Cukup banyak orang yang disuntik tapi malah mendapatkan cacar parah, bahkan malah sampai meninggal dunia. Nah, perjalanan vaksin tuh dimulai di sini. Di tempat tinggalnya, Jenner cukup dikenal di antara para petani dan juga peternak. Suatu waktu, hewan ternak mereka terkena cacar sapi. Penyakit ini dapat ditularkan kepada manusia, tetapi cacar sapi ini tidak terlalu berbahaya daripada cacar air atau api. Nah, si peternak bilang ke Jenner dari kasus yang sudah terjadi bahwa orang yang sudah pernah terkena cacar sapi, dia tidak akan terkena cacar lagi. Jenner menyadari bahwa apa yang dipercaya para peternak bisa aja benar. Jadi menyuntikkan orang dengan cacar sapi bisa aja jadi metode aman untuk mengimunisasi banyak orang. Setelah Jenner mengumpulkan data dan yakin bahwa teorinya benar, dia kemudian memutuskan untuk melakukan percobaan langsung kepada manusia. Akhirnya pada bulan Mei tahun 1796, Jenner menyuntik seorang anak bernama James, seorang anak berusia 8 tahun dengan materi cacar sapi. Setelah itu, seperti yang diduga, James terkena cacar sapi, tetapi segera sembuh. Beberapa minggu kemudian, Jenner menyuntik lagi kepada James dengan materi cacar air. Dan seperti harapan Jenner, sang anak tidak menampakkan tanda-tanda sakit. Nah, setelah penelitian lebih lanjut, Jenner merangkum hasilnya dalam sebuah buku pendek yang dia terbitkan sendiri pada tahun 1798. Buku inilah yang bertanggung jawab terhadap adopsi cepat praktek vaksinasi. Setelah itu, praktek vaksinasi menyebar dengan cepat di Inggris dan segera diwajibkan bagi tentara Inggris, bahkan diterapkan di hampir seluruh dunia. Jenner dengan gratis menawarkan tekniknya kepada dunia dan tidak berusaha mengambil keuntungan darinya. Tapi pada tahun 1802, Parlemen Inggris memberikannya 30.000 pound sterling sebagai penghargaan kepada Jenner. Setelah itu Jenner menjadi terkenal di seluruh dunia dan banyak penghargaan disematkan kepadanya. Dari sini kita belajar dari Jenner. Dia mendengarkan pengalaman orang lain. Dia tidak sok tahu. Bahkan ada beberapa orang telah divaksinasi secara alami sebelumnya.
Walaupun Jenner bukan ilmuwan orisinil murni, ada beberapa orang yang menyumbangkan begitu banyak kebaikan bagi umat manusia. Melalui penyelidikannya, eksperimennya, dan juga tulisannya, dia mengubah pandangan orang-orang yang tidak pernah ditanggapi dengan serius oleh dunia medis. Walau teknik Jenner hanya dapat diterapkan untuk mencegah satu macam penyakit, tapi itu penyakit yang dahsyat. Dia patut menerima penghargaan yang diberikan generasinya maupun generasi sesudahnya.